Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bambang Wiburo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Negeri 1 Bambang Wiburo dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya, ridhonya, dan keberkahannya, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk bernafas, untuk menjalani kegiatan, serta beramal dalam bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Serta tak lupa selawat serta salam juga selalu kita panjatkan kehadirat Nabi Aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita selalu berdoa, berharap supaya kita menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aisyah Nurul Aini, perwakilan dari kelas 11 MIPA 1, untuk menyampaikan kultum pada jam ke-0 ini. Pada kesempatan kultum hari ini, saya akan menyampaikan kultum mengenai surat Ad-Duha. Teman-teman yang berbahagia, surat Ad-Duha adalah surat yang sangat cocok buat kita untuk selalu mengingatkan kita bahwa kita harus selalu optimis dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena surat ini difirmankan oleh Allah ketika Rasul selama 6 bulan tidak diturunkan wahyu. Iya, selama 6 bulan ini Rasul sama sekali tidak mendapatkan wahyu. Jibril tidak turun menemuinya, Rasul tidak bermimpi apapun. Karena kan teman tahu bahwa mimpi Rasulullah itu adalah sebuah wahyu. Ada suatu saat ketika Rasul itu selalu bermimpi yang indah. Tapi ketika 6 bulan ini, Rasul itu walaupun Rasul lelah dengan pekerjaannya, otaknya capek, Rasul sama sekali tidak mendapatkan mimpi. Nah, pada saat itu Rasul berpikir, "Ya Allah, apakah Engkau membenciku? Ya Allah, apakah meninggalkanku? Ya Allah, apakah Engkau sudah tidak mengharapkan aku lagi menjadi nabi?" Mungkin kondisi ini juga mungkin bisa pernah dirasakan oleh teman-teman. Misalkan seperti, "Ya Allah, Allah pasti membenci aku deh. Lihatlah hidupku, lihatlah situasiku. Allah pasti nggak pengen aku lagi. Ya Allah, pasti aku orang yang terbenci, aku yang teramat hina. Allah nggak peduli apapun. Allah pasti juga nggak peduli sama doa-doaku." Nah, pikiran-pikiran ini dan kondisi-kondisi ini itu tuh ada pada Rasulullah ketika itu. Ketika selama 6 bulan ini Rasulullah tidak mendapatkan wahyu apapun. Tapi setelah itu Allah memberikan wahyu sebuah surat Ad-Duha. Dalam surat Ad-Duha ini Allah berfirman apa? Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha." Demi waktu matahari naik sepenggalahan. Ya, teman-teman tahu nggak sih kalimat pertama atau kata-kata yang cocok banget buat teman-teman yang lagi depresi itu, "Bangun yuk, lihatlah matahari. Masih ada cahaya yang bersinar. Di sana masih ada cahaya yang indah. Nggak semua itu suram." Lalu, "Walaili idza saja." Dan demi malam apabila telah sunyi. Teman-teman pastikan kalau lagi depresi itu pasti rasanya semua suram, terus lebih sering bergadang, lebih suka dalam kegelapan. Lalu Allah juga berfirman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkanmu Muhammad dan juga tidak membencimu. Teman-teman tahu nggak? Di sini astagfirullahaladzim. Allah menghibur Rasul. Allah itu nggak meninggalkannya. Allah juga nggak benci sama Rasul. Begitu juga sama kita. Allah itu nggak benci kita. Allah itu nggak meninggalkan kita. Jadi ketika kita diberi masalah, masa bertubi-tubi, itu bukan karena Allah benci sama kita, tapi itu Allah pengen lihat kita tuh pasti sanggup. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak mungkin ngasih masalah itu melebihi kesanggupannya kita. Nah, dalam surat Ad-Duha itu juga Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih
baik bagimu daripada yang sekarang. Di depan besok itu bakal ada masa depan yang lebih baik. Pasti bakal ada yang lebih baik daripada kita sekarang. Lalu wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kebaikan kepadamu lalu kamu menjadi puas. Di sini Allah janji sama kita bahwa Allah tuh bakal ngasih surga sama kita insyaallah, dan Allah juga bakal ngasih kemenangan sama kita. Dan kalian tahu kan, pasti janji Allah itu tuh pasti, tidak mungkin tidak. Seperti sama dulu ketika alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai yatim lalu dia melindungimu? Wa wajadaka dhalan fahada, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu memberikan petunjuk? Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Jadi kan teman-teman, dulu tuh kita juga pernah mendapati masalah, tapi sekarang kita bisa baik-baik saja. Sekarang itu kan semua karena Allah, karena janji-janji Allah. Jadi kita harus optimis aja setiap kita menjalani masalah. Berprasangka baiklah sama Allah. Allah tuh pasti ngasih jalan keluar buat kita. Dan kita diberikan masalah itu tuh pasti ada manfaatnya, ada faedahnya pastinya. Inilah cara terbaik buat orang-orang yang depresi menjalani masalahnya tersebut. Ini obat turun langsung dari Allah loh teman-teman. Tapi ada juga cara yang baik, ada cara lainnya, yaitu kita menampakkan kenikmatannya, kenikmatan yang udah Allah kasih sama kita. Ya Allah, Alhamdulillah atas mataku, Alhamdulillah atas pendengaranku, Alhamdulillah hari ini masih bisa baca Al-Quran mungkin, Alhamdulillah masih bisa kumpul sama keluarga. Nah, makanya teman-teman, supaya kita bisa selalu terhubung sama Allah, banyak-banyakin bersyukur, banyak-banyakin berprasangka baik sama Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.